Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Venetia Kalista dengan NIM 21330004 213304010096, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Prima Indonesia. Saat ini akan menjelaskan tentang topik Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotwa Samosir. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ini dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama itu adalah prosedur penerimaan kas dari over-the-counter sales. Yang kedua itu adalah prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales. Yang ketiga itu adalah prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Kemudian ada fungsi yang terkait dari sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama itu adalah fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Kemudian fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dan pembeli. Kemudian fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Kemudian fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Kemudian ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama itu adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua itu adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga itu adalah jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat itu adalah nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Kemudian kuantitas produk yang dijual, kemudian nama wiraniaga yang melakukan penjualan, dan terakhir itu otorisasi pejabat yang berwenang. Kemudian kita masuk ke dokumen yang digunakan. Yang pertama itu adalah faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua itu pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Kemudian yang ketiga itu adalah credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Kemudian bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Kemudian bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dan penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima itu adalah faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam itu adalah bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas yang diterima oleh piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali oleh bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank ini diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas.
Kemudian ada rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok-pokok yang dijual selama satu periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama itu adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Kemudian unsur pengendalian interest yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Kemudian sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli otoritasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Penerimaan kas diotorisasikan oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunak pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Kemudian penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. Kemudian penyerahan barang kepada pembeli diotorisasikan oleh fungsi pengiriman otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Kemudian pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasikan oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Kemudian ada praktik yang sehat, yaitu pita register kas bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kas yang diterima dari penjualan tunai disetor keseluruhannya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Kemudian perhitungan saldo atas kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak dan dalam pemeriksaan intern. Baru kita masuk ke sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas terdiri dari sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu ditinjau dari pengendalian intern diantaranya. Dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis dalam formulir cek. Kemudian dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. Kemudian pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya cancel cek yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima bayaran. Dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas, cek issuer secara otomatis menerima tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Kemudian dokumen yang digunakan yaitu yang pertama itu bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sah sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. PKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua itu ada cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Kemudian ada permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi yang membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan itu yang pertama jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas.
Kemudian register cek. Register ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Terus ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait ini adalah yang pertama itu adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, maka bagian utang membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasar mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang mengeluarkan pengeluaran kas. Kemudian ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos, atau membayarkan secara langsung kepada kreditur, atau melakukan pemindah-bukuan melalui jasa perbankan. Kemudian ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan. Pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Kemudian adalah fungsi pemeriksaan interns. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Kemudian jaringan prosedur yang membentuk sistem itu ada 3. Yang pertama, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pembayaran kas. Yang ketiga, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas ini dengan cek juga memerlukan permintaan cek. Terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut. Yang pertama itu prosedur permintaan cek. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang ketiga, prosedur pembayaran kas. Yang keempat, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Kemudian ada unsur pengendalian interns, terdiri dari organisasi. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasar sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Kemudian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pengeluaran kas harus dapat mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Terus praktik yang sehat itu adalah saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Terus dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran harus dibubuhi cap lunas. Penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa interns. Yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran. Yang kelima, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil. Yang keenam itu, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik, kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan. Kasir diasuransikan. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Kemudian semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasar. Nah, itu tadi adalah sistem akuntansi pengeluaran kas. Sampai di sini penyampaian materi saya dalam topik sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Tunggu video berikutnya saya yang akan menjelaskan tentang sistem akuntansi persediaan. Terima kasih dan selamat sore.